Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IoT. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Industri 4.0 yang diampu oleh Pak Fadil. Kami akan menjelaskan hasil dari poster masing-masing yang kami buat, yaitu penerapan IoT di berbagai pengaplikasian otomotif dan polimer. Simak videonya, guys! Halo semuanya, kalian tahu gak sih IoT itu apa? Pengertian IoT adalah konsep menghubungkan perangkat fisik seperti sensor, mesin, peralatan rumah tangga, dan kendaraan ke internet yang memungkinkan mereka untuk bertukar, mengumpulkan, dan menganalisis data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Teknologi yang digunakan industri 4.0. Yang pertama itu IT, Internet of Things. Dia itu mengontrol jarak jauh. Yang kedua itu ada otomatisasi mesin menggunakan Wi-Fi Shop ESP8266. Yang ketiga itu smartphone-nya sebagai pusat kontrol. Dan yang terakhir ada integrasi digital atau e-katalog dan manajemen data. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaatnya. Yang pertama itu ada mengurangi polusi asap dan bau kimia. Yang kedua itu mengurangi cacat finishing. Yang ketiga itu ada mengontrol mesin lebih mudah dan cepat. Yang keempat itu meningkatkan keselamatan kerja. Dan yang terakhir ada proses finishingnya lebih stabil dan efisiensi. Dampak penerapan IoT, di mana yang pertama itu ada kapasitas produksinya naik 50%, 3-4 set per hari menjadi 5-6 set per hari. Yang kedua itu pekerja yang memahami penggunaan IoT. Yang ketiga, prosesnya lebih rapi dan dapat dikontrol dengan jarak jauh. Yang terakhir, peningkatan kualitasnya, hasil finishingnya lebih bagus. Digitalisasi pendukung. Yang pertama itu adalah penerapan e-katalog untuk promosi produk. Yang kedua itu adalah pengolahan usaha lebih modern dan mudah. Yang terakhir dan yang ketiga itu adalah mendukung transformasi digital UMKM. Ada aplikasi IoT di dalam perusahaan dan pabrik. Di mana yang pertama itu ada IT untuk sistem kontrol power dan ventilasi, di mana diadaptasi ke industri polimer dan otomotif. Aplikasi yang di pabrik itu yang pertama adalah mengontrol exhaust fan pada area pencampuran bahan polimer atau kimia. Yang kedua itu mengontrol power pada ruang pencetakan bodi mobil atau otomotif. Yang ketiga itu adalah pembuangan asap solvent dan VOC secara otomatis. Yang keempat dan terakhir, ventilasi pabrik dapat dikontrol lewat handphone atau Wi-Fi IT Suite ESP8266. Manfaatnya yaitu mengurangi asap kimia, meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi cacat produksi akibat udara kotor. Kedua itu ada IT untuk monitoring lingkungan kerja. Aplikasi di pabriknya yaitu sensor kualitas udara di ruang molding polimer. Yang kedua ada sensor suhu dan kelembapan otomatis pada ruang plating otomotif. Yang ketiga ada pendeteksi debu mikro untuk menjaga kualitas finishing. Manfaatnya yaitu produksinya lebih stabil dan aman bagi pekerja. IT untuk kontrol peralatan produksi, di mana berangkat dari konsep aplikasi di industri polimer atau otomotif. Yang pertama itu menghidupkan dan mematikan oven kuring polimer via smartphone. Yang kedua itu adalah kontrol jarak jauh untuk mesin penghisap asap dan drying board. Yang ketiga itu pengatur jadwal menggunakan blower atau ventilasi secara otomatis. Dan manfaatnya yaitu lebih efisiensi, hemat energi, mudah dipantau. Yang keempat itu IT untuk meningkatkan kualitas produk, di mana aplikasi di pabriknya yaitu pertama menjaga stabilitas udara agar hasil plating otomotif tidak hilang. Yang kedua itu adalah mencegah kontaminasi debu pada proses coating polimer. Yang ketiga itu yang terakhir menghindarkan cacat karena udara membawa partikel asli. Manfaatnya yaitu adalah produknya lebih rapi, mengurangi reject. Kelima itu adalah IT untuk digitalisasi proses industri, di mana aplikasinya di industri polimer atau otomotif yaitu menyimpan data produksi otomatis atau jam mesin, suhu, durasi. Yang kedua itu pemantauan peralatan via dashboard digital. Yang ketiga itu pencatatan laporan kerja lebih cepat dan terintegrasi.
Manfaatnya itu mendukung transformasi Nah, di digital poster yang pabrik. telah saya buat, saya mengambil studi kasus pada PT Akabeno Brek Aster Indonesia. IoT adalah konsep di mana objek fisik seperti mesin, sensor, dan perangkat industri dilengkapi dengan teknologi komunikasi sehingga mengumpulkan, mengirim, dan bertukar data melalui jaringan internet tanpa intervensi manusia secara langsung. Dalam konteks industri manufaktur, IoT memungkinkan mesin dan sistem produksi untuk saling berkomunikasi, memantau kondisi operasional, serta mengirimkan data ke sistem pusat untuk dianalisis. Peran IoT dalam sistem gudang dan rantai pasok ini, IoT berperan penting dalam menghubungkan aliran fisik barang dan aliran data digital. Pergerakan material, mulai dari bahan baku. Dengan adanya IoT, perusahaan tidak lagi bergantung pada sistem manual, melainkan menggunakan sensor, RFID, dan perangkat IoT lainnya untuk mencatat jumlah stok, lokasi barang, dan status distribusi secara real time. Arsitektur IoT di industri manufaktur itu ada 4 lapis. Yang pertama ada lapisan pertamanya itu di device layer yang terdiri dari sensor, RFID, dan aktuator. Nah, sensor ini bertugas untuk mengumpulkan data fisik seperti jumlah barang, suhu, kelembapan, atau pergerakan material di gudang. Terus lapisan kedua adalah connectivity layer, yaitu jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat IoT dengan sistem pusat. Nah, jaringan ini dapat berupa Wi-Fi, jaringan seluler, atau jaringan industrial lainnya. Lapisan ketiga adalah lapisan platform dan cloud layer, di mana data yang dikirim dari sensor disimpan dan diproses. Pada tahap ini, data dalam jumlah besar atau big data dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi perusahaan. Nah, di lapisan terakhir ini adalah aplikasi layer, yaitu tampilan dashboard atau sistem monitoring yang digunakan oleh operator dan manajemen untuk memantau kondisi gudang dan rantai pasok secara real time. Nah, komponen IoT yang digunakan itu ada 4 juga. Yang pertama ada sensor dan aktuator. Yang telah saya jelaskan tadi, sensor dan aktuator ini berfungsi untuk sebagai alat pengumpul data dan pengendali proses. Nah, kedua itu ada konektivitas IoT, yaitu memungkinkan data dikirim secara cepat dan terus menerus. Nah, yang ketiga ini ada data storage dan cloud computing. Setelah data diambil terus dikirim, nah lalu yang ketiga ini itu disimpan. Jadi fungsi dari data storage dan cloud computing itu untuk menyimpan data dalam skala besar. Nah, yang keempat ini atau yang terakhir adalah platform IoT dan data analisis. Setelah disimpan, lalu datanya itu diolah menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan kombinasi komponen tersebut, sistem gudang menjadi lebih cerdas dan responsif terhadap perubahan kondisi operasional. Nah, manfaat penerapan IoT di gudang dan supply chain itu ada banyak. Yang saya ambil ini ada 5. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional karena proses pemantauan dan pencatatan dilakukan secara otomatis. Kedua itu meningkatkan akurasi data sehingga kesalahan pencatatan stok dapat diminimalkan. Yang ketiga itu mempercepat pengambilan keputusan karena data tersedia secara real time. Keempat itu meningkatkan transparansi rantai pasok. Nah, dari pemasok hingga konsumen itu dia meningkat transparansinya karena secara real time bisa dilihat secara langsung. Terus yang kelima itu mengurangi biaya operasional karena di IoT ini tidak perlu membutuhkan biaya besar karena pemborosan dan keterlambatan dapat ditekan. Nah, itu saja dari poster yang telah saya buat. Terima kasih. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan poster saya, di mana poster saya itu merupakan penerapan IoT di industri K3, kesehatan dan keselamatan kerja, seperti pabrik dan manufaktur, pertambangan, dan lainnya. Apa itu IoT? IoT merupakan sebuah teknologi yang menghubungkan perangkat ke internet untuk mengirim dan menerima data secara real time. Adapun tujuan IoT di sini antara lain yang pertama itu sebagai monitoring real time, di mana IoT akan memantau suhu, gas berbahaya, tekanan, serta getaran mesin secara langsung. Lalu yang kedua, tujuan IoT di sini yaitu sebagai efisiensi operasional dan keamanan, di mana untuk memastikan lingkungan kerja tetap aman dan mesin berjalan secara normal. Lalu yang ketiga, tujuan IoT di sini adalah sebagai sistem pengukur
dan otomatis, di mana nanti data semua pekerja itu akan tercatat dan alarm akan berbunyi saat kondisi berbahaya. Lalu yang keempat atau yang terakhir, tujuan IoT di sini adalah sebagai peningkatan keselamatan kerja, di mana dapat mencegah terjadinya kecelakaan dengan peringatan dini sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Selanjutnya masuk ke dalam komponen sistem IoT. Yang pertama itu terdapat sensor, di mana fungsinya itu untuk mengukur suhu, gas, tekanan, dan getaran. Lalu yang kedua itu terdapat komponen microcontroller atau gateway, di mana dia itu berguna untuk mengirim data dan mengolah. Komponen yang ketiga yaitu terdapat platform monitoring, di mana dia fungsinya untuk menampilkan data di dashboard. Lalu yang keempat yaitu terdapat aktuator, di mana dia itu respon otomatis seperti alarm, shutdown, dan lainnya. Nah yang kelima itu ada jaringan seperti Wi-Fi, LoRa, dan MQTT. Lalu apa saja sih manfaat dari penerapan IoT ini? Nah yang pertama itu terdapat resiko kecelakaan berkurang, di mana bahaya akan terdeteksi lebih awal sebelum mencelakai para pekerja. Lalu manfaat yang kedua yaitu adalah pengambilan secara cepat. Jadi data akan diambil secara real time, bukan dengan perkiraan. Lalu manfaat yang ketiga yaitu pengawasan lebih akurat, di mana area kerja akan dipantau terus tanpa adanya pengawasan secara manual. Lalu yang keempat yaitu adalah operasionalnya itu efisien karena akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasionalnya. Lalu manfaat yang terakhir atau yang kelima adalah mengurangi human error, di mana kesalahan yang terjadi atas kelalaian manusia itu akan berkurang. Sekian saja penjelasan dari poster bagian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selesai sudah video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.